Tuhan. Amin. Katakan kanan kirimu, minggu istimewa. Haleluya. Ada semangat baru, ada sukacita baru.
Tuhan yang dahsyat. Amin. Amin. Saya rindu kalau saya bilang Yesusku, saudara jawab dahsyat ya. Siap saudara? Yesusku, Dahsyat. Yesusku, Dahsyat. Yesusku. Orang yang dahsyat bagi Allah kita. Oh, dahsyat. Tiba saatnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari adik-adik sekolah minggu. Bisa dipersilakan untuk maju ke depan. Puji Tuhan. Sejak kecil udah mulai dipersiapkan untuk melayani Tuhan ya saudara ya.
semuanya. Kami dari sekolah minggu ingin menyanyikan lagu Kau 1, 2, 3. Yuk bergoyang bareng-bareng. bisa bergabung bersama kami, berkumpul di dalam Kristus Yesus. Haleluya, shalom. Shalom, pagi hari ini kita akan memberikan persembahan untuk kas gereja. Silakan dipersiapkan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur padamu pada pagi hari ini Tuhan, kalau kami masih boleh memuji, menyembah Engkau, sebab Engkaulah kekuatan hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami akan memberikan persembahan untuk kas gereja. Tuhan Yesus, biarlah apa yang kami berikan Tuhan
itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami yang memberikan dengan sukacita. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kami persilakan kepada yang bertugas. Kau hiasi kehidupan
Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami boleh berada di tempat ini, bukan karena kekuatan kami, tetapi karena Engkau Tuhan. Engkau yang memberikan yang terbaik untuk kami. Kami percaya Tuhan, hari ini Engkau yang mengundang kami, Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami. Roh Kudus-Mu berkuasa di ruangan ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mengurapi mulut bibir hamba-Mu dan kami semua yang mendengarkannya. Biarlah firman ini bukan hanya pandai kami dengar, tetapi kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan, kami tidak henti-hentinya bersyukur. Selama 25 tahun kami merindukan bangunan gereja. Dan hari ini kami betul-betul bisa merasakan apa yang Kau rencanakan untuk kami. Meskipun bangunan ini belum 100% terselesaikan, tetapi Engkau telah memberikan kepada kami, yaitu sesuatu tempat yang bisa kami beribadah dan kami boleh menikmati lawatan-Mu yang luar biasa. Karena itu Tuhan, biarlah pada pagi hari ini kalau kami mengawali ibadah di tempat ini, kami percaya Engkau terus merawat kami, Engkau terus menyatukan kami jemaat di tempat ini. Tugas kami memang berat, tetapi kalau bersama dengan Engkau, kami akan kuat dan menang. Di tengah pandemi Engkau mengizinkan kami untuk membangun gereja. Dan kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang indah. Kami rindu banyak orang dipulihkan di tempat ini Tuhan. Kami rindu melayani Engkau sepenuhnya Tuhan. Supaya kami bisa mempersembahkan kepada Engkau yang terbaik di akhir hidup kami Tuhan. Kami percayakan Tuhan pemberitaan firman ini di dalam urapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dipersilakan duduk, shalom. Saudara-saudara, tanpa terasa bangunan ini kami sudah masuk ke tahun kedua. Dan saudara pasti juga sama-sama dengan saya, cuman mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, tidak pernah kita bayangkan bagaimana kita bisa menikmati tempat ini, bagaimana Tuhan telah menyediakan yang terbaik untuk kita. Saudara-saudara, memang setiap orang punya kerinduan. Kecilnya yaitu kita ini setiap rumah tangga. Kerinduan kita harus memiliki rumah sendiri. Kalau kita sudah memiliki rumah sendiri, itu rasanya plong. Bukankah jemaat di tempat ini juga merasakan plong? 25 tahun saudara nabung. Tanpa henti-hentinya panitia selalu mengedarkan kantong persembahan pembangunan. Dan tanpa jemunya saudara terus memasukkan. Rasanya pada awal-awal saudara mendapatkan kantong dikelilingkan kepada saudara. Rasanya saudara merasakan satu kesia-siaan. Mana buktinya mau bangun? Memang saudara, waktu itu bukan waktu kita, waktu Tuhan. Tuhan yang menentukan. Satu hal yang kami pegang saudara-saudara, kami selalu memegang firman Tuhan.
Seperti Daud juga merasakan tantangan dan segala sesuatu. Tetapi satu hal saudara-saudara, kunci keberhasilan daripada Daud yaitu Datu Tawarikh 14 ayat 16. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin mulai dari Gibeon sampai Gesar. Saudara, kuncinya cuman melakukan dan berbuat apa yang diperintahkan Allah. Terkadang saudara kita ini maunya yang enak, maunya yang gampang. Saudara-saudara, tetapi kalau kita melakukan apa yang diperintahkan Allah, akhirnya ya ini loh yang Tuhan berikan kepada saudara. Awal memang kami berusaha. Dari awal pelayanan, saudara, gereja ini dirintis oleh Bapak Max. Masih ada jemaat Bapak Max di tempat ini? Tolong angkat tangan. Sudah podom brodoli saloe, saudara. Yang ditinggalkan gembalanya karena masih punya tugas yang berat. 5 tahun Bapak Max melayani mulai tahun 94 sampai 99. Saya tidak pernah bayangkan saudara saya menggantikan posisi daripada Bapak Max. Ternyata sampai hari ini 25 tahun saya melayani Tuhan. Nampaknya memang ketidakmampuan saudara yang saya hadapi. Tetapi ternyata saudara, saat kita melihat Daud dan melihat bagaimana Daud itu melakukan, dia cuma berbuat apa yang diperintahkan oleh Allah. Pada waktu kami beli tanah Semampir, saudara, rasanya itu sudah benar menurut kami, saudara. Kami membeli dengan tabungan daripada jemaat yang dikumpulkan, dan ternyata tanah itu kami sudah berusaha keras tidak mendapatkan izin. Kalau hari ini kita boleh di tempat ini, saudara, ternyata Tuhan Yesus itu punya rencana yang lebih baik daripada rencana kita. Amin. Tuhan sengaja membuat keras hati daripada Bapak RW. Pada waktu saya datang sendiri ke Bapak RW di sana, dia mengatakan, taruhan saya ini loh Bu. Saya bilang, loh Pak, kita kan di negara Pancasila. Iya, tapi kaidahnya tidak sama. Tuhan sengaja memberikan kekerasan kepada hati Bapak RW. Nampaknya secara manusia dunia mengatakan, lah percuma toh, tidak dapat izin toh. Lah Ibu Lani tidak mau dengan cara-cara dunia. Coba nego dengan orang yang kuat-kuat. Minta pertolongan dari mereka. Saya bilang, saya cuma satu yang saya bisa menolong saya, yaitu Tuhan yang kita sembah. Nampaknya sia-sia kami berdoa setiap Senin di tempat Semampir dengan Bu Sri dan tim saudara. Berapa tahun kami berdoa di tempat ini. Ternyata saudara, kami mendapatkan tanah ini dengan izin yang sangat mudah di tengah kota. Siapa pernah membayangkan saudara, kita punya tempat di tempat ini. Dan kalau misalnya saya tidak membeli tanah Semampir yang tidak dapat izin itu, kami tidak bisa membangunnya. Karena tanah itu kami jual dan dengan secara gampang saudara kami menjualnya. Bukankah itu peran Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita?
Banyak orang mau menjual tanahnya sampai hari ini sulit. Tetapi kalau Tuhan berpihak kepada kita, saudara, kami bisa menjual tanah itu. Tanah itu kami membelinya yaitu sekitar 900 juta waktu itu. Pada waktu kami membangun, kami mendapatkan dana, kami menjual tanah itu 3M. Saudara, beri kemuliaan pada Tuhan. Belum lagi saudara, karya Tuhan itu yang luar biasa. Pada waktu saudara bekerja bakti di tanah ini, saudara membabati pohon-pohon yang seperti hutan. Kami sedang merencanakan untuk membangun. Saudara-saudara, seorang teman saya memperkenalkan, mengenalkan dengan satu pengusaha besar. Itu loh, Kediri, dia mau bangun gereja. Ayo, mbok ditolong. Saya tidak mengenal sampai hari ini CV Kalvari, pemiliknya CV Kalvari. Pemilik CV Kalvari itu akan menyumbangkan kepada kita yaitu tiang pancang untuk 5 lantai. Dan dia cuma cukup bertanya, pendeta ini bisa dipercaya apa enggak? Pendeta yang nanggung, saya bilang, saya tanggung, dia bisa dipercaya. Sehingga dalam waktu singkat saudara, tepat kami membutuhkan, tiang pancang itu disumbang oleh CV Kalvari dengan secara gratis, kami tidak bayar. Saudara tahu nominalnya 1,5 M. Jeru saudara ini tiang pancangnya, dalam sekali. Makanya katanya Pak Kris, kita bangun memang tahan gempa kok Bu. Tuhan yang bangun saudara. Tuhan Yesus kita luar biasa. Tidak bisa gereja Betani beli tiang pancang 1,5 M. Tapi karena Tuhan dia bisa membuat bisa. Amin. Saudara bisa menikmati ruangan ini. Ruangan ini masih sebagian saudara. Bukan tempat ibadah yang sebenarnya. Kita ini di bawah balkon. Karena itu saudara, ruangan ini pendek plafonnya karena di atas kita ada balkon. Balkon itu seluas seperti yang kita ibadah ini. Dan di belakang saya nanti ini akan didodol saudara. Ini didodol semua. Kok eman ya? Katanya Pak Markus, ya tempat ibadah harus bagus katanya. Ini didodol saudara. Dan waktu ini kalau ini sudah didodol saudara, ruangan yang selanjutnya itu sebesar ini saudara. Iya Pak Kris, sebesar ini. Mimbar kita ada di sana saudara, di ujung sana. Dengan rancangan yang tepat. Sehingga saudara kalau duduk di balkon yang paling belakang pun bisa nampak pengkhotbah. Beri kemuliaan pada Tuhan. Siapa saudara arsiteknya? Anak dewe saudara. Anak saya kira-kira kalau 15 tahun yang lalu saya bangun, dia belum punya jam terbang 25 tahun. Hari ini arsitek yang merancang ini punya pengalaman 25 tahun di Amerika. Beri kemuliaan kepada Tuhan saudara. Kalau kita bayar arsitek saudara, mahal kalau arsitek yang pinter saudara. Tapi Tuhan itu bisa mengadakan. Dia bilang kepada saya, Mah, aku cuma, Mas ini yang pertama kali aku bangun gereja. Biasanya dia bangunnya rumah mewah orang kaya-kaya di New York saudara. Tapi dia bilang, aku usahakan Mah supaya yang terbaik untuk Tuhan. Saudara, saya memang punya nasar. Pada waktu anak saya di SMP saudara, dia pernah mendapatkan kecelakaan mobil. Dia tidak sadarkan diri 10 tahun, 10 hari saudara. Pada waktu itu saya cuma bernasar,
Tuhan kasih kesempatan anak ini. Pakai dia sebagai alatmu. Saudara, anak ini dapat mujizat, dia bangun kembali, dia sehat kembali. Bahkan saudara, biasanya kalau hasil operasi, hasil baru sakit, tabrakan gagal otak, mesti owah pikirannya saudara. Tapi anak saya ini lebih pintar daripada sebelumnya. Bukankah Tuhan yang membuat segala sesuatunya indah saudara? Dia sudah dipersiapkan dari dulu, dari kandungan untuk merancang yaitu bait sucinya. Saudara-saudara, karena itu kita tetap percaya kalau kita mengandalkan Tuhan, kita bersama dengan Dia, tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan. Saudara, kami tidak mempunyai bos yang minjami untuk bangun. Bos kami hanya Tuhan yang kita sembah di atas. Dia bisa selalu mengadakan lewat jemaat, lewat donatur. Saudara-saudara, setiap jemaat tidak jemu-jemunya. Setiap ada share-sharean, pasang paving, pasang lantai, segala dijual per meter berapa, semua ambil bagian. Saudara jemaat pasti berbangga kalau saudara ada di tempat ini. 1 meter di atas saudara itu milik saudara. Tabungan saudara di surga. Amin. Dan saudara boleh berpuas kalau saudara bisa menikmati ruangan seperti ini. Ini masih separuh saudara. Karena itu ayo kita lebih giat. Lebih giat bersama Dia. Saudara, tidak ada ruginya kalau kita ini mengandalkan Dia. Mari kita baca, saudara-saudara, kalau hari ini saudara dan saya semua turut membangun rumah Tuhan. Kita akan baca di dalam 1 Tawarikh 17 ayat 1. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah Natan, lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu aras. Padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda. Bukankah saudara-saudara, saudara juga seperti Daud, kita sudah menempati rumah milik kita sendiri, tetapi selama 25 tahun saudara diuji, saudara bertumbuh di ruko yang kita tempati kemarin. Saudara-saudara, pada waktu itu saudara-saudara, firman Tuhan saya dapatkan. Memang saudara-saudara, kita boleh belajar daripada Daud. Setiap orang, memang setiap pribadi memiliki satu buah rumah. Saudara-saudara, dan pada waktu kita sudah memiliki, saudara-saudara, kita akan merasa plong. Saudara 25 tahun merindukan bangunan gereja. Saudara melihat ke kiri kanan, cuma Betani tok sing belum bisa bangun. Omong kosong, cuma bilang bangun-bangun. Tetapi saudara, kok mana buktinya? Saudara pasti mengatakan begitu. Tetapi saudara tidak jemu-jemu. Saudara percaya kepada hamba Tuhan di tempat ini. Saudara percaya kepada Tuhan yang memberi janji-janjinya. Dan hari ini kita boleh melihat dan membuktikan di tengah-tengah pandemi, Tuhan sudah menyediakan sebagian
daripada bait suci dan saudara bisa menikmati. Amin. Saudara, kita tidak asal-asalan kalau Tuhan memberi. Saudara lihat AC kita yang di sekeliling kita ini semua baru. Satu hamba Tuhan bilang kepada saya berjanji saya akan ngisi AC-nya. Saya pikir Pak Kris bilang, Bu, jangan terlalu berharap, mungkin AC di kamar-kamar pelayanan, tapi jangan terlalu berharap, saudara. Memang saudara, kita harus berharap cuma kepada Tuhan, melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Pada waktu saya diberitahu Pak Kris, Bu, waktunya pasang AC, oke, tak hubungi orangnya. Saudara, waktu saya hubungi saudara, dia dengan entengnya jawab gini, kapan mau beli? Pilih sendiri, ambil yang terbaik di toko. Dia nyarah, dia tidak bilang budgetnya sekian, anggarannya sekian, enggak. Saya bilang, Pak Kris sudah pilihkan yang terbaik, merek apa saya enggak ngerti, Panasonic apa-apa, yang terbaik di toko Bandung. Pak Kris nyodorkan notanya kepada saya, Bu, ini habisnya 110, kalau nanti dilunasi baru hasilnya dikirim. Saudara dan saya aja kepengin nyicil toh, kadang-kadang lek bisa nyicil, tapi Tuhan yang kita sembah hendak. Hari ini saya memberitahu penyumbangnya, langsung dalam waktu 10 menit dia sudah transfer ke saya 110. Beri kemuliaan pada Tuhan. Itu loh saudara, keajaiban demi keajaiban kita rasakan. Belum yang lain-lain saudara. Saudara, granit yang bawah saya bilang, mbok ojo ngetokne duit akeh-akeh Pak. Menggeh-menggeh rasane, saya bilang gitu. Lah nanti ibu lek pasang keramik biasa, besok ganti lagi lek kepengen yang baik. Oh, saudara, granit ini anggarannya berapa Pak? 200 lebih. Kami nabung sudah, tapi ada jemaat yang selalu setia, nabung 1 meter, nabung 2 meter. Terakhir saudara, Tuhan kirim malaikat surga. Masih kurang 98 juta. Ditutup blek. Beri kemuliaan pada Tuhan. Oleh granit kayak lantai bagus, tapi Tuhan yang mencukupkan. Saudara, karena itu saudara, terus harus ada kebenaran demi kebenaran firman Tuhan. Kadang-kadang kita yang cilik-cilik itu tidak mau. Padahal Tuhan tuh mau seutuhnya. Kami punya tim panitia pembangunan yang takut pada Tuhan. Pada awal kami membangun gereja, ada pohon 3 ler di depan gereja ini. Itu miliknya Kota Madya, saudara. Orang bilang, Bu, disiram membek minyak tanah mati dewi. Loh, panitia tidak mau bersikeras. Dosa Bu, dosa. Yang tahu kan Tuhan. Kami bayar saudara. Motong 3 pohon itu 12 juta ya Pak. Gede, 12 juta. Tuhan juga siapkan saudara. Kayaknya iman, tapi kita harus melakukan firman Tuhan. Saudara, bayar sama Kota Madya, kita harus tunduk kepada pemerintah. Sampai hari ini saudara, memang panitia punya tim doa. Kami telah mendirikan tim doa itu di pojok belakang saudara, ruang doa. Jadi kita hanya berdoa mengandalkan Tuhan. Doa mengandalkan Tuhan. Pemborong kami adalah pemborong lokal. Tidak bisa kami memborongkan ke orang ke Surabaya.
karena ada target yang harus dibayar dan kita uangnya tuh nyiprit saudara. Kami pakai pemborong lokal. Ternyata kalau Tuhan yang beserta, saudara, pada waktu setiap berdoa saya bilang, saya tuh coro bodoh saudara, saya bilang Tuhan jangan dikasih keliru ya Tuhan. Maksud saya kalau keliru kan baleni pan pakai dana. Tidak pernah keliru saudara. Tiang ini berdiri kokoh kenceng, tidak pernah bengkok. Sementara orang yang tidak mengandalkan Tuhan, bolak balik bengkok terus didedeli bolak balik lek duite akeh saudara. Tapi kita ini tidak pernah bengkok. Terus bagus sampai hari ini. Saudara, karena itu mari kita tetap mengandalkan Dia, melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Jangan setengah-setengah. Tuhan bilang kita suruh memberi yang terbaik untuk Tuhan, jangan diberi sisa. Beri yang terbaik saudara, beri yang terbaik. Karena kalau kita beri yang terbaik, itu semua adalah Tuhan yang bisa mengembalikan, Tuhan yang berkarya. Saudara juga, kalau hari ini kita boleh menikmati sebagian daripada bait Allah, mari kita lebih setia kepada Dia. Tugas saudara jemaat tetap harus ambil bagian. Kita akan buat atap di atas ini saudara. Dananya belum ada. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Memang kami sudah dijanjeni atapnya loh saudara. Ada yang nyumbang. Tapi kita nanti kan juga pasang tiang-tiang besi-besinya saudara. Bangunan ini dirancang menjadi 4 lantai. Kita ada di lantai kedua. Di atas kita ini balkon. Dan balkon ini kalau menghendaki seperti studio yang nyelurut gini saudara, itu pakai 2 lantai. Jadi lantai 3 dan 4 itu balkon. Sementara saudara-saudara, bangunan ini dibangun sampai lantai 4, baru bisa pasang lift. Karena itu beritakan mereka yang belum bisa naik ke lantai 2, lift akan dipasang sesudah lantai 4 selesai. Saudara, Tuhan yang kita sembah itu tidak pernah meninggalkan kita saat kita terpaut dengan Dia. Saudara jangan bilang aku bisanya cuma sekian lah. Memang itu kalau ukuran itu yang ukur Tuhan. Kalau saudara bisa memberikan segalanya dari keuangan saudara, itu yang terbaik. Wong 1 meter itu pun juga segalanya saudara. Karena itu beri yang terbaik saudara. Beri yang terbaik untuk Tuhan yang kita sembah. Saudara, hal yang menarik yang dilakukan oleh Daud, Raja Israel, pada waktu dia berbicara, Daud bercakap-cakap dengan Natan. Tersirat pernyataannya, syukur kalau Tuhan itu sudah memberkati dia membangun istana. Tetapi tidak cukup di situ saudara, jangan cukup saudara diberkati oleh Tuhan. Ayo ingat bait suci belum selesai. Ayo ingat, bait suci itu tugas kita. Kita akan menyelesaikannya. Nah, saudara-saudara, Daud ternyata dia gelisah saudara pada waktu dia sudah dibangunkan istana. Saudara mungkin sudah memiliki rumah sendiri-sendiri. Mari saudara seperti Daud, dia gelisah, dia tidak bisa ayem tentrem kalau bait suci itu tidak dibangun, karena sementara tabut perjanjian Tuhan itu ada di kemah-kemah. Bukankah sama saudara-saudara? Saudara dengan setia 25 tahun ada di Ruko Brawijaya.
saudara menikmati lawatan Tuhan, saudara menikmati kebersamaan, saudara bertumbuh yang bayi sekarang jadi besar, 25 tahun. Kalau saudara lihat tampilan mereka semuanya ini dulu bayi saudara. Sekarang sudah 25 tahun, 20 tahun. Dan mereka semua boleh menikmati, yaitu apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah saudara, kalau Allah memberkati saudara secara luar biasa, tetapi bangunan gereja belum terselesaikan, saudara, itulah kita belum benar-benar memiliki, yaitu tempat ibadah yang permanen. Hari ini saudara bisa plong sedikit karena kita sudah pindah, saya sudah pamit dengan ruko yang kita sewa. Pemilik ruko itu juga baik saudara. Dia mengatakan suatu hari kepada saya, Bulani jangan sampai pindah ya. Dia tidak berat dengan uang sewa saya. Uang sewa saya itu lebih murah daripada sewa-sewa daripada ruko yang lain. Ada orang nyewa ruko 50 juta, 75 juta. Tapi kami berapa tahun kami cuma bayar 30-35 juta. 35 yang 5-nya dikembalikan saya buat perpuluhan. Saudara-saudara, pemilik sampai mengatakan, ibu jangan pindah. Kalau ibu pindah tuh ngisin-ngisini kalau gereja pindah. Bukankah itu karya Tuhan, saudara-saudara? Baru nanti ibu sudah bisa bangun, ibu baru boleh pindah. Pada waktu sewa kami berakhir pada bulan Mei, saya bilang dengan pemiliknya, Pak Indra, saya minta kelonggaran digratisi sampai bulan September ya. Oke Bu, enggak apa-apa, wong untuk Tuhan. Saudara, belum lagi saudara saya ini kalau untuk Tuhan saya memang rodok ngeyel saudara. Saya bilang, Pak Indra, 25 tahun saya menjadi penyewa yang terbaik, enggak pernah nunggak. Saya kasih ono hadiah Pak Indra untuk pembangunan. Dikirimi saudara saya ditransfer, beri kemuliaan pada Tuhan. Kalau hubungan kita baik, kita melakukan yang baik, saudara, kita juga mendapatkan yang baik-baik. Mari saudara-saudara, jangan jemu-jemu membangun gereja ini, masih separuh. Di belakang saya ini belum, nanti kalau didodol akan jadi satu gereja yang benar. Nanti tempat ini jadi gereja yang paling belakang. Iya Pak ya, yang depannya di sana. Rencananya mimbarnya tinggi saudara. Berapa meter saya tidak tahu. Tinggi 2 kali ini ya. Yang di belakang itu. Dan kita akan buat mimbarnya seperti yang layaknya gereja-gereja. Tuhan itu luar biasa. Kita boleh bermimpi, tapi pokoknya mimpinya tidak terlalu muluk-muluk. Mimpinya kepingin memberi yang terbaik untuk Tuhan. Nyatanya Tuhan memberi yang terbaik juga untuk kita. Amin. Karena itu saudara-saudara, ayo kita tetap semangat. Memang saudara, saya sendiri itu pernah ditegur sama anak laki saya. Mah, saben dino jemaat mbok jaluki dhuwit ke pembangunan terus. Lah wong mama ndak maksa kok. Mau dimasuki 1000 ya boleh kok. Pokok mereka ingat akan rumah Tuhan itu kan diberkati. Mereka semua ndak kan jemaat saya rasakan ndak ada yang pindah kok gara-gara disuruh ditagi pembangunan. Anak saya bilang sungkan mah. Wong men mbok tagi ya saben minggu. Saya pikir wong itu suara Tuhan, saudara. Saya dewi sembarang tak brodol, saudara. Jujur, saudara. Saya kalungan munte wis ora kalungan emas, saudara.
habis sudah. Wong saya pulang dia tidak bawa apa-apa. Lek kita pulang tahu tak sehat diangkat kan wis enggak bawa apa-apa, saudara. Lek sakit ya urusannya Tuhan. Kalau kita bisa memberi yang terbaik, karena itu mari saudara, beri yang terbaik. Terus beri yang terbaik dalam hidup kita sehingga kita bisa melihat kemuliaan demi kemuliaan daripada Tuhan. Karena itu saat ini kita boleh bersyukur jika Gereja Betani Kediri sudah memiliki gedung gereja yang tergolong lumayan. Lumayan ya. Dalam perjalanan Tuhan memberkati dengan pertumbuhan kita. Saudara di tempat yang lama sudah bertumbuh, FA-ne manak-manak jadi akeh. Bertumbuh, ada kebaktian pria, ada kebaktian wanita, ada kebaktian dewasa muda. Apa maneh Pak? Saking oke, umas, tuwek-tuwek ya kebaktian dhewe, saudara. Karena itu mari kita terus mengikat dan di tempat yang baru ini tugas saudara. Sopo ya tonggo sing urung iso mara kesini. Ayo kita cari jiwa-jiwa. Jangan ngambil jiwane gereja liya, tapi ayo cari masih banyak jiwa-jiwa yang belum ikut Tuhan. Dan kita penuhi tempat ini, bukan segini loh saudara, 2 kalinya ini nanti yang akan datang. Ayo kita semangat terus melayani Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami boleh bersyukur. Ini adalah hadiah dari Engkau Tuhan yang terbaik. Biarlah kami boleh tetap setia kepada Engkau. Kami tetap setia melayani Engkau. Dan hidup kami mau berdampak di tengah-tengah masyarakat di tempat ini Tuhan. Kami percayakan pada Engkau tempat ini Tuhan, bait suci-Mu. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu selalu Tuhan. Kami rindu terus membangun gereja-Mu yang terbaik untuk Engkau. Karena itu kami percayakan Tuhan gereja ini di dalam penyertaan-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan saudara, ada sukacita pagi hari ini, amin. Kita sangat diberkati dengan firman Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Lani yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita akan memberikan persembahan untuk pembangunan gereja saudara. Dan hari ini kita sudah menikmati kebaikan Tuhan. Tuhan genapi janjinya, kita boleh menempati gereja yang baru di tempat ini. Mari kita mau memberikan persembahan terbaik buat Tuhan untuk pembangunan gereja kita lebih lagi. Sebelum itu kita akan bersatu hati di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Pendeta kami, Ibu Pendeta Lani Bapak, yang dengan setia Tuhan mengiring Engkau. Terima kasih ya Bapak, kiranya Engkau memberkati kesehatannya ya Bapak, memberikan umur yang panjang ya Bapak. Biarlah Tuhan hamba-Mu boleh melihat gedung gereja ini digenapi secara sepenuhnya ya Bapak. Memberkati setiap usaha pekerjaannya, memberkati pelayanannya, keluarganya Tuhan. Kau sertai dimanapun keluarga Ibu Pendeta berada ya Bapak. Tuhan, kalau pada kesempatan pagi hari ini kami akan memberikan persembahan untuk pembangunan gereja kami. Kau memberkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi. Kami percaya Tuhan gedung gereja ini boleh terbangun seutuhnya sesuai dengan rencana-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami siap memberi dengan hati yang bersuka cita dan mengucap syukur karena Engkau sungguh baik bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyaksikan pengumuman kegiatan sepekan.
Maha Kudus-Mu. Demikianlah Roh-Mu yang mengalir dari dalam hati umat-Mu. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Penuhilah, penuhilah dengan kuasa-Mu. Bagai mata air yang memancar keluar dari luar Maha Kudus-Mu. Demikianlah Roh-Mu yang mengalir dari dalam hati umat-Mu. Penuhilah dengan kuasa-Mu. Basahilah jiwa yang haus. Pulihkan hidup umat-Mu. Basahi jiwa yang haus. Pulihkan hidup umat-Mu. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Penuhilah dengan kuasa-Mu. Penuhilah dengan kuasa-Mu. Mengalirlah, oh Roh Bahan pujian dari FA Glory, kami persilakan.
jiwa. Yes, yes, yes. Amin, puji Tuhan. Berikan kemuliaan meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan? Amin. Puji Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Berikan salam kanan kiri terlebih dahulu, katakan Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkatimu. Amin. bersyukur Tuhan kalau Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah. Kami percaya Tuhan, Kau terus menuntun kami dengan firman-firman-Mu dan kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan berkati panitia pembangunan yang sudah berjerih lelah mempersiapkan segala sesuatunya, Bapak Kris dan seluruh jajarannya. Tuhan berkati Bapak Markus yang Engkau berikan talenta spesial untuk mengatur
panggung mimbar ini supaya boleh menjadi yang terbaik. Tuhan berkati tim musik yang dan multimedia yang sudah bekerja sama untuk boyong ke tempat ini dan merangkit yang terbaik. Tuhan berkati, Tuhan, semua penata layananmu yang terlibat di tempat kami. Engkau tetap mempersatukan kami di dalam kasih-Mu, Tuhan. Kami boleh bekerja sama untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami percayakan jemaat-Mu di tempat ini di dalam penyertaan-Mu. Yang sakit telah Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau beri kelegaan. Kami percayakan pada Engkau kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dan kami mau pada waktu kami pulang Engkau memberkati kami. Pakai tangan hamba-Mu sebagai saluran berkat dari Engkau. Saudara-saudaraku pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau di dalam keluar masuk rumahmu. Tuhan memberkati engkau di dalam kehidupanmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, pelayananmu, kesehatanmu. Damai sejahtera, sukacita surgawi melimpah atasmu, dan terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Terima kasih kehadiran saudara kita, karena kita ini boyong ya, kita akan tumpengan sedikit-sedikit. Saudara bisa menikmati supaya kita bisa beramah tamah. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, nanti para undangan dengan para Bapak Ibu yang lansia nanti bisa keluar ruangan ini, masuk ke sebelah kiri ya. Nanti yang lainnya baru yang ke sebelah barat. Para undangan beserta dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah lansia bisa langsung masuk ke ruangan, keluar dari sini di sebelah kiri. Yang lainnya ke sebelah barat. Jadi jangan terburu-buru pulang Bapak Ibu Saudara ya. Tuhan memberkati.